Misalkan ada teman-teman yang tertarik gitu pengen ganti visa E7 itu tuh harus kemana sih? Harus ke shelter kah? Harus nyari pengacara kah? Atau kemana sih sebenarnya? Anak bos aku tuh punya dua anak cowok dan cewek. Itu sekarang udah nikah semua. Aduh, udah nikah semua lagi. Padahal yang cewek bisa tuh. Iya, padahal aku tuh udah bayangin kayak FTV gitu loh, Bang, anjir. Udah. Kenapa aku pengen orang-orang ganti visa E7? Karena untuk supaya meminimalis. Jadi ada fenomena teman-teman PMI itu waktu dia udah selesai kontrak, udah 10 tahun, udah mentok gitu, dia nggak pulang terus lanjut ilegal gitu. Let's go. Oke, selamat datang di podcast perdana Pejuang Korea bersama gue Amin Rahman. Kita kali ini akan ngobrol bareng Karim Lur. Ya, jadi Karim Lur ini adalah user atau pengguna visa E7 gitu. Jadi kita bakal ngobrol tentang visa E7 kali ini gitu. Oke. Sebelumnya mungkin lu bisa kenalin dulu, Rim, siapa sebenarnya seorang Karim Lur dan berasal dari mana dan lain-lain. Siapa? Oke, kenalin, gue Karim, gue orang Kendal, Jawa Tengah ya, dan kerja di Korea udah 5 tahun ini, dan domisili di Korea di Seoul. Oh, lu domisili di Seoul? Iya. Oke, dan lu udah 5 tahun di Korea. 5 tahun, alhamdulillah, 5 tahun Pak. di Korea. Iya. Berarti lu berangkat 2019. 2019. Iya, bener banget. 2019 itu gue lagi ujian tuh, Rim. Oh, Gitu. Terus E7 lu tahun 22. 2022. Berarti 3 tahun setelah lu ada di Korea? 4 tahun. Oh, 4 tahun? 4 tahun lebih. 4 tahun di Korea, lu ganti visa E7. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Berarti lu alhamdulillah. visa E7 itu udah berapa tahun? Setahun lebih. Setahun lebih. Iya. Dan kontrak E7 kan 2 tahun ya, per 2 tahun ya. Iya, bener banget. Jadi lu perpanjangnya Mungkin akhir tahun ini. akhir tahun ini. Oke. Iya, terus lu aktif di media sosial juga ya? Ya, kebetulan saya juga suka ngonten ya Pak ya. Jadi weekend aku selalu buat video, buat konten gitu. Oke, yoi. Oke, terus gue mau tanya nih, karena lu kan nge-branding atau lagi memulai gitu kan, lagi memulai untuk bantuin teman-teman yang pengen ganti visa E7 gitu kan. Bener banget. Nah, gue tuh penasaran kenapa lu bisa tiba-tiba mau bantuin orang ganti visa E7 gitu. Ilmunya dari mana, terus gimana kok bisa gitu seorang PMI Korea yang tadinya E9 terus udah ganti E7 terus mau bantuin orang-orang pindah visa E7 juga gitu. Ilmunya dari mana gitu, coba Iya, ceritain. ilmunya tuh sebenarnya dari pengalaman ya, dari sebelumnya tuh dibantuin sama anak bos aku di pabrik kan. Dan alhamdulillah aku juga mempelajarinya. Dan kenapa aku pengen orang-orang ganti visa E7? Karena untuk supaya meminimalis orang-orang tuh ilegal di sini gitu. Iya, biar kalau seandainya di sini udah senang sama Korea nih, mau bablas terus 10 tahun lebih, bisa banget pakai visa E7 kan, daripada full bob gitu kan. Gitu sih. Jadi ada fenomena teman-teman PMI itu waktu dia udah selesai kontrak, udah 10 tahun, udah mentok gitu, dia nggak pulang terus lanjut ilegal gitu ya. Mungkin ada sih mungkin. Jadi lo merasa daripada begitu, mending ganti visa E7 Bener banget gitu. gitu. I see. Oke, jadi lo punya ilmu tentang pergantian visa E7 ini dari bos lu gitu ya. Bener Sebelumnya. banget, iya, sebelumnya Yang dari mana bos. sebelumnya bos lu bantuin lu ganti visa E7. Iya. Gitu ya. Oke, wah keren banget sih. Tapi dari awal emang lu di pabrik yang sama? Enggak, sebenarnya aku pindahan dari Sosan, Dari pabrik Sosan? kimchi. Karena itu bangkrut kan. 2 tahun aku di situ, bangkrut terus naik ke Seoul gitu. Tapi yang bantuin lu E7 berarti yang di Seoul? Yang di Seoul ini. Yang di Seoul, oke. Oke, terus ngobrol-ngobrol tentang visa E7 ini,
emang apa aja sih manfaat dari visa E7 sendiri? Manfaatnya tuh yang umumnya biasanya. Itu satu, kita bisa perpanjang kontrak kerja setiap 2 tahun tanpa ada batas kontrak. Kalau E9 kan 10 tahun mentok 10 tuh. tahun mentok tuh. Kalau di E7 tuh bisa perpanjang terus setiap 2 tahun. Iya. Selama poinnya tuh cukup terpenuhi gitu. Poinnya ada poinnya bisa soalnya. dipertahankan gitu ya. Kayak gitu. Oke, jadi setiap 2 tahun kita bisa terus-terusan tuh perpanjang ya. Iya, selama Tapi bisa pindah pabrik nggak itu? bisa sih, tapi posisinya pabrik juga menyetujui untuk perpindahan gitu. Oh gitu, jadi nggak bisa semena-mena kita sepengen-pengen kita gitu ya? Nggak bisa. Nah, itu salah satu minusnya tuh kayak. Iya. Kalau yang gampang, yang kita bisa suka-suka pindah tuh visa apa tuh? Kalau itu semua tuh nggak F2? boleh suka-suka ya. Kalau F2? F2 tuh aku kurang tahu ya kalau F2 ya. Tapi sepengetahuan aku tuh di Korea tuh kalau kita pindah tuh harus ada alasan. Dan nggak boleh maksudnya, tuh. tetap harus ada persetujuan kedua belah pihak gitu ya? bener banget. Iya sih. Iya, oke. Terus E7 ini apalagi manfaatnya Kim, selain perpanjang kontraknya gitu? Bisa bawa istri atau keluarga kita Oke. ke Korea gitu. Berapa sebagai- orang tuh Kalau nggak salah sih yang ada di kakak gitu ya. yang ada di kakak? Biasanya Misalkan dominan istri gitu. Istri ya? Istri anak biasanya kayak gitu orang-orang. Oke. Lu sendiri ada rencana buat bawa istri ke Korea gitu? Yang di sini minat sama saya. Ya. Nah, siapa yang berminat sama Bang Karim? Langsung aja komen di bawah. Nanti langsung kita seleksi ya. Oke. Jadi biro jodoh. Tag me out nih. Oke. Oke, terus apalagi ada lagi ya manfaatnya? Selain itu kita bisa pindah kerja tanpa harus melalui Goyong Sento atau Goyong Nodongbu. Kita nggak dicariin sama Goyong Nodongbu. Goyong Nodongbu. Kita bisa langsung door to door. jadi kita bisa nyari sendiri gitu ya. Bener banget. Kalau misalkan ada infolocker, infolocker gitu biasanya. Iya, Seven. Terus Langsung. kita datang sendiri, lihat kerjanya gimana gitu. Kalau ini bisa nego-nego langsung dan bisa deal di situ gitu Bener ya. banget sih. Ya tapi syaratnya ya bisa bahasa Korea gitu. Iya, Kalau nggak bisa kan kita Susah memerlukan juga pihak ketiga. komunikasi. Iya, Iya, entah itu iya. pengacara atau apa gitu kan. Tuh. Ada lagi nggak manfaatnya? Apalagi? Manfaatnya banyak sebenarnya, cuman itu umumnya itu. Ada lagi nih kayak temanku nih. Sebenarnya dia E9, visa E9, gajinya tuh dia bawah UMR. Nah, tiba-tiba bosnya tuh ingin dia tuh kerja di situ terus. Jadi dia digantiin visa ke E7. Nah, syarat si visa E7 kan harus di atas UMR gajinya. Jadi dia tuh gajinya dinaikin dari 2 jutaan jadi 2.400.000 basicnya gitu. Soalnya visa E7 tuh E7 4 nih ya. Itu penghasilan per tahun minimal 26 juta ke atas. Jadi untuk ganti visa E7 dari E9 itu gaji itu ada standar minimalnya dulu nih ya. Ada, bener banget. Jadi misalkan pabrik ACC buat pekerjanya ganti visa ke E7, artinya pabrik juga harus memenuhi syarat minimal gajinya Bener pekerja banget. itu ya. Iya, bener banget. Oke. Wow, tapi bisa nego juga tuh Rim. Maksudnya? Misalkan waktu pekerja ini E9 nih, misalkan gue deh, misalkan gue masih E9, gaji gue itu udah di atas UMR nih, terus gue mau digantiin ke E7 misalkan, gue bisa nggak nego? Bisa dong. Bisa buat nambahin lagi gitu. Bisa. Bisa ya? Bisa dong. Oke. Karena kalau misalkan ganti visa E7 itu SLC baru lagi berarti. Baru lagi, itu Baru lagi SLC-nya ya? SLC E7 Gitu. Oke. Terus Rim, misalkan ada teman-teman yang tertarik gitu pengen ganti visa E7 itu tuh harus kemana sih? Harus ke shelter kah? Harus nyari pengacara kah? Atau kemana sih sebenarnya? Sebenarnya di Korea tuh banyak yang bantuin ya. Tapi saya juga bisa. Oke guys, jadi Karim Lur ini bisa bantu kalian buat ganti visa E7 gitu ya. Terus kira-kira pasarannya tuh biayanya tuh berapa sih Rim kalau mau ganti visa E7? Yang saya dengar di tempat lain ya mungkin kisaran 500 sampai 1 juta. Tapi mungkin kalau sama saya ya
500 lah atau ke iya. bawah gitu. Pokoknya sangat-sangat terjangkau, Iya. terjangkau ya sama Tapi Bang Karim. satu syarat yang ingin ganti visa I7 itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, Iya. dia harus tinggal di Korea lebih 4 tahun dan stay 1 tahun di pabrik itu saat Di pabrik ini. terakhir ya? Terakhir. Terus berpenghasilan 26 juta ke atas gitu kan. Setahun per Setahun tahun. per tahun. Artinya 1 bulan itu 2 juta. 100-200 gitu. Oke. Terus setelah itu ada lagi, kalau ada topik lebih baik. Kalau sekarang sertifikat bahasa. sertifikat bahasa, kalau nggak ada juga nggak masalah sekarang. Tapi Oh, lagi ada ini ya. next 2 tahun yang akan datang harus ujian gitu. Oke. Jadi ada itu. ini apa ya, program apa gimana ya? Program toleransi untuk orang-orang nih. Program toleransi pergantian visa E7. Karena banyak banget nih kuotanya. Oke, jadi sebenarnya untuk ganti visa E7 itu butuh sertifikat bahasa di Sebenarnya awal betul, gitu kan. sebenarnya. Tapi di program ini sertifikat bahasanya nggak perlu dulu nih. Ya perlu dulu, tapi dikasih waktu 2 tahun Dikasih waktu untuk 2 tahun untuk belajar atau mempersiapkan untuk mendapatkan sertifikatnya itu. Benar banget gitu. Oke. Nah, misalkan di waktu 2 tahun itu, misalkan kan kita daftar nih, udah ganti E7 tanpa sertifikat bahasa. Nah, selama 2 tahun ini, waktu ini, kalau misalkan kita nggak nyari sertifikat bahasanya, itu nanti gimana setelah 2 tahun? Di peraturannya sih nggak boleh, cuman nggak tahu ya kalau seandainya peraturannya bakal ganti lagi atau karena sajangnya kan nggak tahu gitu. Tapi di peraturannya nggak boleh. Oh, Harus oke. Artinya kalau Iya, misalkan peraturan yang terakhir ini, kalau misalkan 2 tahun ini kita nggak bisa dapetin sertifikat bahasa, kita 2 tahun bisa jadi di stop gitu ya? stop. Karena seharusnya Nggak memang memenuhi syarat itu. Tapi oke. nggak tahu juga, masih kadang ada yang Siapa tahu ke depan diperboleh. ada Iya gitu, masa peraturan pergantian baru. gitu, Oke. peraturan baru. Ya. Wah, sebenarnya ini waktu yang tepat banget ya buat ganti visa E7 ya. Bener Karena banget ada program ini ya. Kita bisa nyusul gitu sertifikat bahasanya gitu kan. Wow, keren. Gue jadi pengen ini Kim. Gas lah. Gas gue udah 3 tahun loh. Udah 3 tahun. Iya. Tahun lagi tuh harusnya tuh. Oh, setahun lagi? Bukannya 3 tahun minimal ya? 4 tahun aja. Oh, 4 tahun. Yang peraturan itu 4 tahun lebih. Oh, gitu. Gimana, pengen pindah? Kan bisa. Gue pengen ganti visa sih, tapi di pabrik gue tuh ada orang Vietnam kan banyak gitu. Terus mereka tahun ini udah 2 orang yang didaftarin sama pabrik. Oh, kalau nggak salah tuh 20% dari karyawan pabrik gitu. 20% dari total keseluruhan karyawan ya. Jadi di aku tuh baru satu orang nih aku. Bos aku lagi ngelampirin 2 orang lagi. Oh, tapi belum gitu. tahu berhasil atau enggak. Kalau seandainya berhasil berarti emang benar 20% di antara karyawan pabrik itu mungkin. Total berapa orang? Sebenarnya di bawah 40 ya. 40 orang. Orang Indonesia, orang asing dan orang Korea. Cuman yang visa E7 tuh berlaku gitu. Oke, wow, menarik banget ya. Berarti lo punya ini dong, punya apa, pandangan ke depan itu jauh gitu. Maksudnya lo mau tinggal lama nih di Korea kayaknya nih, karena lo ganti visa E7 kan. Iya, itu karena aku melihat diri sendiri tuh kayak finansial tuh belum berani Stabil. stabil, belum berani untuk pulang ke Indonesia. Oh, jadi gitu. lebih baik masih muda, belum nikah, terusin aja gitu. Oh gitu, lo masih betah banget nih kayak di Korea betah nih ya. dah. Masih. Ya alhamdulillah betah. Terus kalau kita keluar dari pembahasan soal visa E7 nih, sebenarnya apa sih yang bikin lo betah banget di Korea, Rim? Yang pertama adalah alhamdulillah dari Korea gue bisa mendapatkan duit Cuan lah alhamdulillah dari gaji dan bisa membantu ekonomi keluarga. Yang kedua adalah aku suka banget dengan dunia yang sangat praktis Korea ini, dari transportasi, dari tempat-tempat yang bisa dikunjungi menggunakan transportasi umum gitu kan. Terus enak aja sih, weekend bisa wisata Emang sih, gitu. terbaik sih transportasi Korea sih. Itu Anjir. suka banget sama transportasi Korea nomor 1. Asli. Keren banget ya. Apa setiap sudut daerah itu apa ya namanya, terintegrasi gitu. Iya, bener. Itu
Keren banget sih, maksudnya kita mau kemana-mana tuh jadi yang awalnya males tuh jadi semangat karena transportasinya tuh selalu ada dan Bener banget. enak gitu. Iya benar-benar. Iya kan? Iya benar. Keren banget. Nah karena itu aku masih suka Korea. Gitu. Kira-kira nih berapa tahun kira-kira lu bisa bertahan selama apa nih di Korea? Sebenarnya ada keinginan untuk ya pulang sih, cuman kalau seandainya target finansial udah terpenuhi, ilmu juga terpenuhi, baru aku mau merintis sesuatu dan memperkerjakan orang-orang yang ada di sekitar di Indonesia gitu. Oke, jadi lu baru mau pulang ketika target lu udah tercapai Bener gitu ya, dan lu mau buka bisnis di Indonesia nanti ya. Nah itu. Oke. Boleh di-spill nggak tuh bidang apa bisnisnya? Ya, belum sih, cuman Belum dapat. belum dapat. Cuman aku kan ada lumayan di bahasa Korea, mungkin ada nanti bisnis bahasa Korea atau apalah tentang Korea gitu. Oh, terkait di bidang itu ya? Iya terkait tentang itu. Oke. Bisa mungkin kita nanti kerjasama. Bisa banget dong. Iya, karena Pejuang Karya juga punya Pejuang Karya Academy ya, dan mungkin suatu hari kita bakal buka LPK gitu tiba-tiba di Indo, dan mungkin bisa kita kerjasamain sama Bang Karim dan yang lain. Amin ya Allah. Yo, itu sangat-sangat possible, Rim. Siapa Terus, tahu ya kan bisa aja. terus emang ketertarikan lu kalau di bidang bisnis ya, itu ke arah mana sih, kan? Bisnis tuh ke arah kuliner sebenarnya bang. Kuliner? Gue suka banget makan jajan gitu kan. Cuman di aku tuh kuliner tuh ya masih biasa aja sih. Bukan yang bau rame gitu, enggak. Masih Kendal tuh kuliner biasa aja gitu. Mungkin kalau ke Semarang dikit tuh udah rame mungkin. Kalau di Kendal tuh masih biasa. Cuman kalau ke Semarang kota dikit udah rame. Ya, terus lu kan ya bukan bisa dibilang, tapi memang sudah jelas lu udah lebih lama daripada gua kan di Korea ya. Gua baru 3 tahun, lu udah 5 tahun lebih gitu kan, 5 tahun jalan kan. Nah lu bisa ini nggak? Karena teman-teman banyak yang sering nanya tuh soal kalau misalkan cewek itu sending itu lebih baik ke daerah mana gitu. Yang gacor gitu bisa dapat SLC-nya cepet gitu. Itu pertanyaan sering banget gue dengar dari teman-teman. Sebenarnya kita pun tidak bisa menentukan ya bang. Jadi ini semua dari HRDK ya. Tapi kalau aku boleh nyaran nih, kalau kamu suka main sandinglah di atas. Karena transportasi atas tuh udah pol enaknya. Oke, atas itu daerah Gyeonggi-do, Seoul gitu. Tapi kalau sukanya nggak main atau sukanya di rumah, pengen slow living gitu. itu bisa di daerah-daerah yang bawah boleh, atau tempat-tempat yang Chongcheongnam itu boleh, bisa. Tapi ada nggak sih daerah yang kayak kawasan industri gitu supaya SLC-nya tuh cepet gitu? Aku di Chongcheongnam di Sosan itu kawasan industri bang. Oh, kawasan industri. Oke, jadi Chungcheongnam ya dapat satu tuh ya. Iya, cuman sepi kalau untuk kehidupan gitu. Iya. Orang-orang kan ramainya pas waktu kerja doang. Setelah itu sepi. Nah, jadi barangkali teman-teman ini bisa jadi apa ya? Usulan atau saran dari Bang Karim di Chungcheongnam-do. Chungcheongnam-do itu mungkin banyak kawasan industri, cuman dari segi kehidupan di luar pekerjaan itu agak sepi gitu. Jadi harus kalau mau main ya agak effort ya, harus jauh. Bener gitu ya. banget. Harus ke atas gitu ya. Harus ke Seoul lah, Suwon lah gitu. Nah, terus juga gue apa ya? Gue lihat-lihat lu kan banyak teman Koreanya juga nih, ya kan? Lu punya banyak teman orang Korea, terus lu beberapa kali kondangan ke teman Korea gitu kan. Nah, itu lu dapat teman Korea itu dari mana sih? Sebenarnya tuh itu cuma konten ya. Yang aslinya tuh mereka tuh anaknya bos aku. Anaknya gitu, bos. Oh iya. Jadi anak bos aku tuh nikah, ya ngundang saya sebagai tamu kan. Jadi saya kontenin di situ, aku ngasih info kayak teman gitu ada. Tapi poinnya untuk supaya kalian bisa datang di pernikahan orang Korea yang
standarnya orang Korea gitu. Dari uang undangan dan berpenampilan baik gitu. Iya. Jadi anak bos aku tuh punya dua anak cowok dan cewek. Itu sekarang udah nikah semua. Aduh, udah nikah semua lagi. Padahal yang cewek bisa tuh kan. Iya, padahal aku tuh udah bayangin kayak FTV gitu loh, Bang, anjir. Udah mikirin mau adat apa nih ya gitu ya. Malah. Bisa aja kan anak bos jatuh cinta sama ini. Nah, tapi lah udah menikah semua gitu. Tapi lu ada temen cewek Korea nggak? Teman cewek Korea ada di Sosan. Ada di Sosan? Ada, itu baik banget temenku. 2 orang tuh di Sosan. Dulu waktu di Sosan pas weekend tuh selalu ngajak makan kayak prasmanan Korea itu enak banget tuh dulu. Setelah itu bowling pulang kayak kehidupannya kayak gitu doang sih, tapi seru. Iya. Terus berarti lu ada keinginan dong punya cewek orang Korea gitu? Ada nggak? Karena bahasa Korea lu kan lumayan ya. 여기 한국 여자들은 Langsung promosi ya? Enggak. Ya, aku sih enggak terlalu gimana ya, enggak terlalu berhayal ya, karena kita tuh beda agama, beda tradisi dan lain sebagainya kan. Cuman kalau ada yang mau masuk Islam, login, ayolah. Bisa dipertimbangkan. Bisa diringankan lah gitu. Cuman ya, ya daripada nantinya sulit, kalau ada orang Indonesia yang mau ya orang Indonesia aja sih. Oke, Kim. Terus kita kan kita kenal dan ketemu itu kan belum lama ya. Belum lama banget. Desember 2024 tahun lalu kan. Gitu. Itu pun karena event gitu kan. Lu gue ajak buat join kepanitiaan event ski pejuang Korea. Bener gitu banget. kan. Dan lu langsung mau dan kita akhirnya ya ketemu dan ya ngerjain event itu bareng-bareng gitu kan. Nah itu Dan itu pengalaman yang sangat seru banget. iya kan. Seru banget. Seru banget. Ya walaupun kacau-kacau dikit tapi menyenangkan. Chaos dikit tapi justru disitulah serunya. Iya, serunya di situ itu. Dan Dapat pengalaman banyak. nagih nggak? Nagih Pol. Gimana kita mau bikin event apa lagi nih abis ini? Kita bikin Kira-kira. event apa ya? Study apa ya? Kalau di Indonesia study tour. Kalau di sini pekerjaan apa ya? Study Open trip mungkin. open trip mungkin. Nah, kemana? Ke Nami Island bisa. Nami Island, oke, Nami Island. boleh. Musim gugur bagus banget tuh. Oh iya. Iya di Oke, Nami Island terus gitu mana kan. lagi? Terus ya pokoknya tempat-tempat yang keren di Korea lah kita searching dulu nanti kita Lu suka naik gunung nggak? suka sih tapi kalau di Korea musim dingin nggak mati pak. Belum pernah? Di Korea belum pernah sama sekali. Gue pernah tuh sekali musim Di dingin. mana? Di Dogyusan. Wow, gimana tuh di sana? Dogyusan. Keren nggak pemandangannya? Wih, parah sih. Keren banget. Tapi kalau di atas ya ada kayak toko gitu nggak sih kalau di Korea? Toko ada. Ada. Siktang malah. Ada gitu? Ada. Wow. Ada, tapi di tempat sebelum ini kan di Dogyusan itu turunnya itu ada ininya kan, gondolanya kan. Nah, di atasnya itu yang sebelum naik gondola buat turun itu ada siktang. Gitu. Pokoknya Tuh, iya sih, ada sih waktu itu. pengen deh sekali-kali ya Iya. mendaki Gunung Korea. Oke, nanti kita ke Soraksan juga tuh. Oke, siap-siap. Ya mungkin event terdekat ini yang bakal kita kerjain itu event futsal sih. Oh, futsal. Event futsal. Di musim panas kah? Kayaknya sih musim panas sih. Oh. Tapi mungkin sebelum musim panas kan ada musim semi. Di musim semi itu tuh kita bisa isi dengan open trip itu tadi. Boleh banget tuh. Gitu. Soalnya kan kadang-kadang orang di Korea ini kan ada yang dapat pabrik sendiri nih, nggak ada temennya, mau main males, bisa ada join sama kita gitu. Iya. Terus ini kan Ramai, apa ya? ramai. Kita kan bener-bener baru pertama kali kenal itu bulan-bulan lalu gitu, Desember gitu kan. Desember tahun lalu nih baru 2 bulan pak. 2 bulan banget, iya kan? Iya. Nah, terus waktu pertama kali kita kenal, lu langsung masuk ke circle pejuang Korea yang banyak orang gitu, dan lu baru kenal semua gitu, hampir kan, hampir semua lu baru kenal. Lu bisa kasih first impression nggak? Ceritain lu waktu pertama kali ketemu kita tuh gimana gitu. Pertama kali sih gue kayak ya gue grogi sama orang-orang yang gue keren banget sih punya kayak basic skill masing-masing ya di sini ya, dan
Gua pikir ini adalah komunitas yang harus disupport karena ini adalah komunitas yang mendorong orang di luar negeri perantauan sebagai orang yang bakal mempunyai skill dan sesuatu yang bersifat positif gitu. Oke. Gue suka sih hal-hal yang merujuk ke hal-hal yang positif lah. Oke. Gitu. Iya. Sorry Rim, ini kopinya tinggal punya gua Rim, tapi lu abis ya. Jadi gua minum sendiri kayak jahat. Gak masalah. Iya. Iya, emang iya sih, memang begitu maksudnya. Gue bangun circle pejuang Korea ini juga memang untuk itu sih, buat supaya orang-orang yang pengen bertumbuh itu kita bisa tumbuh bareng gitu. Jadi circle ini tuh memang ruang buat bertumbuh gitu. Jadi kalau misalkan lu haus akan pertumbuhan diri gitu, masuk ke circle ini tuh memang bakal cocok buat lu gitu. Ya, Jadi benar banget. Soalnya di perantauan, terutama di Korea tuh banyak kejadian tuh kayak orang baik bisa jadi melenceng, orang melenceng bisa jadi orang baik dan lain sebagainya kan. Iya, Jadi kalau iya. ini menjadi suatu komunitas yang berujungnya menjadi positif, ya bakal jadi komunitas yang keren banget sih menurut gua. iya. Exactly, bener banget. Oke, terus oke, sebelum kita tutup, gue mau kasih sesuatu buat Bang Karim gitu, ada di sini. Nah, di sini tuh ada Apaan tuh? di sini ada tote bag. Ini tuh tote bag kemarin waktu event Oh, iya. winter ski. Tapi bukan ini hadiahnya, ada di dalam. Hadiahnya lu bisa buka sendiri. Thank you banget, Bang. Coba ya gua buka ya. Wow. Apa nih? Tara! Apa nih? Apaan nih? Kaos kayaknya ya? Yes, ini Kaos dari pejuang Korea, guys. Gila. Edisi Thank you terakhir. banget, Bang. Ini Edisi sumpah. 2024. Yo, Thank you banget sih. Anjay. mau langsung lu cobain apa buka di rumah? Buka di rumah aja deh. Buka di rumah. Gua cobain nanti Oke. gua review. Yo, buat jadi konten tuh ya. Iya dong. bisa. Kaos pejuang Korea. Oke, sebelum kita closing, lu mau kasih pesan-pesan apa buat penonton? Buat pejuang Korea ya. Terutama Atau lu mau promosi juga boleh? pesan dan kesan aja ya. Pesan aja deh. Oke. Buat yang sekarang sedang memperjuangkan proses G2G Korea, kalian harus benar-benar semangat, harus belajar setiap hari minimal bacalah 30 menit untuk bisa lolos ujian IPS topik. Dan buat kalian semua, tak tunggu di Korea sini. Yo, thank you Karim atas Bang waktunya. Rahmat.